Halo, selamat datang rekan-rekan. Kembali bersama saya, Arif Agus Sukmandani, di pembelajaran kita mengenai jaringan komputer. Di bahasan yang keempat ini, saya akan membahas mengenai layer jaringan, alamat logik. Nah, dalam pertemuan ini saya membagi menjadi dua subtopik. Yang pertama adalah layer jaringan, yang kedua adalah subnetting. Bahasan pertama kita adalah mengenai layer jaringan. Layer jaringan biasanya kita kenal namanya pengalamatan IP address. Nah, alamat IP address ini kita biasanya saat ini kita masih menggunakan namanya IP address versi 4. Ada lagi emang versi 6 mungkin belum banyak yang menggunakannya. Jadi kita masih membahas kita masih menggunakan versi 4 karena masih availabilitas. Nah, kalau IP versi 6 disediakan karena menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa referensi bahwa IP dunia udah mulai habis ya. Jadi IP dunia udah mulai habis, makanya disediakan IP versi 6 ini untuk mengakomodir dunia perinternetan sebagai mediator untuk saling bisa berkomunikasi. Nah, dalam alamat versi 4 IP versi 4 ini kalau kita deskripsikan, dia mempunyai alamat panjangnya 32 bit. Nah, kalau versi 6 itu mempunyai 64 bit. Nah, IP versi 4 ini mempunyai alamat yang unik dan universal. Maksudnya unik dan universal adalah uniknya ini dia mempunyai pengklasifikasian dan bisa diintegrasikan atau diterjemahkan sehingga menjadi sebuah nama penamaan yang penamaan, jadi kayak bentuk penamaan IP kayak bentuk DNS gitu kan. Nah, terus dan bentuknya tidak bisa sama. Jadi kalau kita satu sama nih, misalnya bentuk IP 12 ketemu 12 tuh nggak bisa, jadi ada bentrok. Nah, makanya alamatnya harus identik ya, tidak bisa double seperti itu. Dan universal karena udah banyak diterapkan dan dikenali oleh banyak device sehingga dibilang universal. Nah, alamat versi IP versi 4 ini kita bisa menggunakan sebanyak berapa ya? Kurang lebih 4 triliunan lah ya. 4 triliunan yang kita bisa gunakan kalau kita ambil secara garis besar dari seluruh IP yang ada gitu kan. Seperti itu. Ada dua notasi umum yang menunjukkan pengalaman dari IP versi 4, yaitu ada binary notation dan dot decimal notation. Nah, kalau binary notation biasanya kita mengenal angka binary itu kayak 0, 1 ya kan. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau dot desimal itu biasanya kita gunakan biasanya 192.168.0.1. Nah, itu biasanya pakai dot seperti itu. Nah, di dalam IP versi 4 ini seperti pembahasan sebelumnya ada kita mengenal namanya net ID dan host ID. Nah, net ID ini mendefinisikan jaringan, jadi untuk mengklasifikasian jaringannya. Nah, kalau host ID adalah mendefinisikan host tertentu atau kita bisa klien yang terkoneksi dalam jaringan. Terus di dalam jaringan ini kita juga kenal namanya subnet. Jadi subnet ini adalah pemblokan dalam penggunaan jaringannya. Nah, nanti kita bisa memblokkan menjadi suatu misalnya pengklasan. Oh, ini masuk dalam misalnya dalam satu organisasi ada marketing, finance, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa melakukan subnetting. Jadi subnetting itu kita membagi-bagi lagi menjadi suatu area seperti itu. Dan juga dalam jaringan kita mengenal namanya supernetting. Supernetting ini adalah proses meringkas sekelompok jaringan subnet yang berdekatan dalam satu jaringan besar. Misalnya kayak gini. Kita mempunyai jaringan ada finance, ada marketing, ada namanya HRD misalnya itu. Nah, ini mungkin slash-nya sama ya, 192.168.0.1 terus titik 0/25 misalnya.
Terus yang finance juga 192, 168.1.128/26. Terus yang HRD misalnya 192, 168.1.192/27. Nah, secara hierarki itu kan 192, 168.1 itu sama ya, kelasnya kelas C. Nah, mendingan dari membuat suatu jaringan tersebut, mendingan kita gabungin menjadi salah satu. Nah, itu dibilang super netting. Gunanya adalah supaya pengalaman ini lebih simple, lebih efektif, lebih efisien. Karena nanti mempengaruhi juga performance dari kinerja jaringan yang kita gunakan atau peralatan yang kita gunakan kayak router atau hub seperti itu. Nah, makin sedikit kita gunakan pengalamannya, otomatis makin performanya makin maksimal. Dan keuntungan juga dalam menggunakan penerapan subnetting, yaitu ini dapat mengurangi namanya ukuran pembauran routing. Jadi kalau kita koneksi dari satu jaringan ke tempat jaringan lain, kita ada mekanisme namanya routing. Nah, routing ini untuk menghubungkan segmen-segmen yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita kenal ada virtualan, nah itu ada model segmen yang berbeda ya. Terusnya memberikan gambaran jaringan yang lebih baik. Jadi ya tadi saya bilang, kalau kita namanya membuat reduce jaringannya lebih simpel, otomatis performa dari perangkat itu akan lebih maksimal. Karena di situ kan dalam perangkat itu ada memori ya, memori kayak komputerisasi. Kalau kita memorinya kita gunakan sedikit, otomatis kalau nanti bobotnya jaringannya padat, otomatis dia akan lebih bagus dan juga tidak ada kendala dalam hambatan dalam pengiriman suatu data seperti itu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih.